Adik-adik, bersama dengan Cici Melisa di sini kita mau belajar firman Tuhan lagi. Nah, hari ini firman Tuhannya berjudul Makanan dari Surga. Diambil dari Keluaran pasal 16. Nah, adik-adik, tadi pagi-pagi kalian sudah sarapan belum? Sudah makan siang? Nah, adik-adik, biasanya kalau kita merasa lapar, pasti kita cari makanan kan? Nah, seandainya kalau kalian lapar banget, tapi ternyata tidak ada makanan, apa yang kalian lakukan? Oh, kalau anak Cimelisa, Rafael, dia kalau lapar pasti cari maminya. Mami, aku lapar, mau makan. Atau mungkin ada yang marah-marah juga ya. Mama, aku lapar, mana makanannya? Wah, gak baik ya adik-adik. Kalau lapar bisa ngomong baik-baik kan sama orang tua kita. Mama, aku lapar. Jangan seperti bangsa Israel adik-adik. Waktu mereka haus, mereka marah sama Tuhan. Tuhan, aku haus. Ini ada di gurun gak ada air. Mereka marah. Lalu waktu mereka lapar, mereka juga marah. Tuhan, Musa, gimana ini? Kami ini lapar. Waduh, adik-adik, Tuhan itu gak suka seperti itu. Anak Tuhan jangan suka marah-marah seperti bangsa Israel. Nah, di Keluaran pasal 16, di situ diceritakan waktu itu bangsa Israel bersungut-sungut sama Tuhan. Marah-marah sama Musa. Kenapa? Karena mereka lapar. Mereka gak sabar untuk makan. Nah, sebetulnya adik-adik, ketika mereka marah, mereka itu sedang meragukan kalau Tuhan itu baik. Mereka ragu, Tuhan itu baik atau tidak ya? Tuhan itu pelihara hidup aku atau tidak ya? Tuhan itu sanggup tolong aku atau tidak ya? Kok aku dibiarin kelaparan begini sih? Nah, padahal adik-adik, kita sudah belajar dari awal bahwa Tuhan kita itu, Tuhan bangsa Israel itu adalah Tuhan yang berkuasa. Bayangkan adik-adik, Tuhan sudah tunjukkan kuasanya. Waktu di tanah Mesir ada 10 tulah yang Tuhan berikan, yang Tuhan lihatkan bahwa Tuhan kita itu hebat dan kuat. Lalu waktu setelah 10 tulah, Tuhan bebaskan mereka dari orang-orang Mesir, dari penindasan orang Mesir. Lalu kita belajar apa lagi? Minggu lalu juga adik-adik kita belajar bersama-sama bahwa Tuhan juga menuntun bangsa Israel melewati laut Teberau. Laut itu bisa terbelah jadi dua, mereka bisa lewat. Wah, bangsa Israel padahal sudah melihat kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu sanggup memelihara hidup mereka. Tapi waktu mereka gak punya air, mereka marah sama Tuhan. Padahal kalau mereka sabar sedikit, mereka sudah disediakan air sama Tuhan untuk minum. Lalu sekarang mereka lapar. Waktu mereka merasa kelaparan, mereka marah sama Tuhan. Padahal adik-adik, Tuhan itu sudah punya rencana yang luar biasa, yang ajaib, bahwa Tuhan itu mau turunkan makanan dari surga. Tuhan itu mau sediakan roti, hujan roti dikatakan. Nah, mereka sebut roti itu adalah mana. Dan mana itu rasanya enak. Mana itu rasanya manis, warnanya putih. Sebetulnya mana itu artinya apa itu? Karena bangsa Israel nggak tahu, belum pernah melihat makanan mana itu seperti apa, belum pernah ada di dunia ini. Nah, adik-adik dikatakan bahwa mana itu rasanya manis seperti kue madu. Adik-adik bisa lihat di pasal 16 ayat yang 31. Kalau bahasa Inggrisnya dikatakan wafers with honey. Rasanya manis seperti madu dan seperti wafer gitu ya, kering-kering gitu. Nah, adik-adik, lalu di Keluaran pasal 16 ayat 4 sampai 19, adik-adik bisa baca kisah lengkapnya bahwa Tuhan katakan
Tuhan itu akan memberikan mana setiap hari. Jadi setiap pagi bangsa Israel itu harus mengambil mana secukupnya adik-adik. Secukupnya. Dan Tuhan katakan apa yang diambil itu harus habis dimakan, tidak boleh disisakan. Nah misalnya nih, hari pertama mereka ambil 1, lalu mereka makan habis. Hari kedua ambil lagi secukupnya. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima. Nah pada hari yang ke-6 Tuhan katakan ambil 2 kali lipat. Mereka ambil 2 kali lipat karena di hari ke-7 hari Sabat itu tidak akan ada turun mana dan juga burung puyuh. Jadi di hari ke-6 mereka harus ambil untuk 2 hari. Adik-adik, ternyata ada orang Israel yang bandel. Coba lihat di ayat 20. Mereka ambil serakah, mereka ambil sebanyak-banyaknya. Nah adik-adik, apa yang dikatakan firman Tuhan? Besokannya apa yang mereka tidak habiskan itu menjadi berbau busuk dan berulat. Gak bisa dimakan lagi. Tapi adik-adik, sesuai dengan perkataan firman Tuhan, kalau di hari yang ke-6 kamu ambil 2 bagian, besokannya hari Sabat itu tetap bisa makan. Makanan yang diambil itu tidak berbau busuk dan tidak berulat. Kalau kalian lihat di ayat 24, itu betul-betul bisa dimakan. Nah, kita belajar ya hari ini adik-adik, kalau kita nurut sama Tuhan, Tuhan senang. Tapi Tuhan tuh paling gak suka kalau kita bandel dan tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, coba lihat di ayat 28. Tuhan itu marah sama bangsa Israel karena mereka gak nurut. Tuhan katakan, sampai berapa lama lagi mereka ini mau menolak aku? Dari firman Tuhan yang kita simak hari ini, kita bisa belajar bersama-sama. Kalau Tuhan itu gak suka kalau anak-anaknya gak nurut sama Tuhan, gak mau dengar sama Tuhan, gak taat sama Tuhan, gak percaya. Nah tapi sebaliknya, Tuhan itu paling suka anak-anak yang taat sama Tuhan, yang percaya penuh sama Tuhan. Nah, taat dan percaya sama Tuhan. Yang kedua, Tuhan juga suka kalau kita ini percaya kalau Tuhan ini adalah Tuhan yang kuat dan hebat, Tuhan yang berkuasa. Tuhan senang kalau kita itu percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu sanggup memelihara hidup kita. Tuhan juga mau kita ini juga percaya sama Tuhan, kalau Tuhan itu sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan satu lagi adik-adik, Tuhan juga suka anak-anak yang bersyukur sama Tuhan, bersyukur atas kebaikan Tuhan, bersyukur dengan apa yang Tuhan sediakan buat setiap kita. Nah adik-adik, biarlah hari ini kita boleh bertekad bersama-sama, berjanji sama Tuhan. Tuhan, saya nggak mau marah-marah lagi ketika saya lapar. Tuhan, saya nggak mau marah-marah lagi ketika saya sedang menghadapi masalah. Tapi yang mau saya lakukan, saya mau tetap percaya sama Tuhan. Kalau Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara hidup saya. Nah adik-adik, kita mau hafalkan satu ayat dari Filipi pasal 4 ayat 19. Adik-adik di kelas kecil boleh hafalkan bagian depannya saja. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Adik-adik di kelas besar hafalkan satu ayat penuh ya. Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa bersama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami sekali lagi diingatkan sama Tuhan supaya kami boleh jadi anak-anak yang nurut sama Tuhan, anak-anak yang taat sama Tuhan, dan anak-anak yang percaya penuh sama Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang hebat, Tuhan kami adalah Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup memelihara hidup kami, yang sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Tuhan, kami berdoa,
kalau saat ini mungkin kami dan keluarga kami ada yang kekurangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh curahkan berkat-Mu. Tuhan yang boleh sediakan apa yang menjadi kebutuhan kami. Dan kiranya Tuhan kalau kami sehari ini mengalami kelimpahan, ada banyak berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kiranya Tuhan juga boleh ingatkan kami untuk boleh menjadi penyalur berkat Tuhan. Dan kami mau menjadi berkat bagi orang lain. Tunjukkan Tuhan kepada kami, kepada siapa kami harus berbagi. Kami berdoa, kami serahkan hidup kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami Tuhan. Dan kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini kita juga mau belajar untuk membuat cookies. Nah nanti adik-adik boleh simak videonya, adik-adik boleh coba. Dan adik-adik bisa jadikan ini sebagai cemilan atau sebagai hadiah buat teman kalian. Terima kasih, sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.